saya ambil lagi tangannya ini saya ambil lagi, saya tempelin lagi ke kayu ini. Tiba-tiba dilepas lagi kan, digorok lah saya. Wah, terus kan, saya udah saya terus bilang seperti itu. Akhirnya saya nggak kuat, saya bantingin ke belakang. Wah, saya bantingin ke cewek itu. Kalau misalkan normal itu dia pasti sakit atau gimana? Pas saya nengok ke belakang, keadaan masih dipegang sama saya itu. Pas nengok ke belakang dia udah tatapannya udah beda sama saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Zidan. Jadi kali ini saya akan sharing-sharing mengenai pendakian mistis di Gunung Arjuno. Kata teman saya melihat penampakan seorang nenek-nenek. Oke, tidak perlu banyak bacot, langsung saja ke inti dari inti. Oke, jadi ini dia Mang Obek, kawan lama. Kita berjumpa lagi di sini. Terima kasih sudah mau diundang ke channel YouTube saya, Mang Obek. Jadi gimana kabarnya Mang Obek? Alhamdulillah sehat sekali, Oma. Aman? Sehat. Oke, jadi gimana Mang Obek cerita dari awal ya, dari awal cerita kata Mang Obek ada penampakan nenek-nenek di Gunung Arjuno. Langsung aja cerita. Langsung saja Mang Obek. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Obek Selana yang berasal dari Bandung. Sebetulnya saya udah bosen ini cerita di mana-mana ini tentang Arjuno. Tapi saya harus sampaikan karena kenapa? Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam pendakian sekarang. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan suatu pelajaran buat kita semua dan selalu berhati-hati seperti itu. Itu Kang. Nanti Instagramnya di sini ya, Obek Selana. Oke? Oke, lanjut Mang Obek. Sambil merokok boleh tuh? Boleh, silakan. Biar enak Mang Obek. Kita enjoy Ya. lah. Jadi gini Kang. Nah, waktu itu pendakian ke Gunung Arjuno sekitaran 20 orang Kang. Open trip. Pendakian bersama kita. Nah, saya lupa lagi 21 atau 20 tuh. Nah, di sana saya itu pas mau berangkat itu tiba-tiba itu nggak enak Kang. Tiba-tiba itu nggak enak hati. Itu masih di rumah. Nah, masih di rumah. Pas saya mau jalan sama kawan saya namanya Ali, tiba-tiba saya berhenti di dekat teman-teman saya yang ada di sana. Loh, kok nggak enak sekali nih? Kenapa nih? Sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu masih di wilayah saya itu, di rumah saya. Nah, udah gitu kata teman saya yang ada di sana, teman sekampung, dia bilang gini, Mang Obek, kalau misalkan nggak enak hati, udah aja jangan diterusin, kata dia. Tapi saya kalau misalkan udah ada tujuan, saya tetap berangkat. Saya pantang untuk mundur. Kalau udah ada tujuan, saya tetap berangkat. Dan di sana kita hiraukan, kita lanjut, kita ke kumpul sama rombongan yang lain. Nah, di sana di Momotawa kita bertemu semua, dan di sana kita mulai lanjutkan. Kita perjalanan terus sampai ke Gunung Arjuno. Iya, terletes itu sekitaran itu nyampe itu sekitaran jam 2 subuh. Jam 2 subuh Kang. Langsung trek. Belum, enggak. Di sana kita langsung buka tenda. Buka tenda dulu karena semuanya belum ada yang pernah ke sana. Makanya kita buka dulu tenda di sana. Ada di tempat parkiran itu buka tenda, kita istirahat di tenda. Emang nggak ada base camp, Bek? Nah, base camp itu ada, cuma kecil. Dulu itu nggak muat, banyak juga orangnya. Nah, akhirnya kita itu bangun itu pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, kita persiapan, udah persiapan gitu, kita mulailah. Kita berdoa dulu, briefing dulu, mulai lanjut. Nah, udah gitu, pas kita mulai lanjut, jadi ada 2 kelompok Kang. Saya kebagian kelompok 2. Kelompok 2, saya laki-laki 3, perempuan 4. Namanya Nisa, Linda, terus saya lupa lagi namanya. Nah, dan di sana kita lanjut, masih aman terkendali.
Aman. Masih aman terkendali, masih kita happy. Nah, di sana itu ada pos 1 dan di sana itu nggak ada orang dulu. Nggak ada orang sama sekali. Tiket maksudnya nggak ada orang. Saya nggak tahu gimana, nggak tahu. Di sana sebelum saya berangkat, saya ingin tahu dulu kan di YouTube tuh. Yang paling angker di mananya? Nah, saya lihat dulu tuh. Oh, jadi sebelum berangkat melihat dulu info-info tentang Gunung Arjuno. Nah, sebetulnya soalnya kenapa saya lihat dulu, karena ke satu saya belum pernah. Nah, ya. Perlu lah. Saya lihat dulu, wih paling mistisnya itu katanya di pos 1. Tapi alhamdulillah aman terkenali, masih aman. Nah, udah di sana tiba-tiba nih saya itu pingin BAB di dekat warung, pingin BAB. Nah, di sana saya antar nih di sini. Kalau misalkan udah langsung panggil saya. Untuk Oh iya, coba. Pak. Nah, saya nunggu di warung, kok lama banget nih orang. Nah, Ini lama. Nah, akhirnya saya samperin. Dia udah duduk nih. Nisa udah, belum, kenapa? Ternyata lihat WC-nya itu, aduh, ya kalau misalkan kita ke alam kan bukan beda dari rumah kan? iya betul. Ya, dia itu ke satu agak dimanja sekali, nggak tahu ya. Saya udah bilang gini ke Nisa itu, Nisa, posisi kita sekarang lagi di hutan, Ya. jadi seadanya ya. Seadanya. Beda sama di rumah. Sampai nggak jadi itu Kang. Sampai nggak jadi itu BAB-nya. Karena tempat BAB-nya seperti itu. Sampai nggak jadi. Oke, ya udah. Dia sendiri kan yang ngerasain. Nah, alhamdulillah kita lanjut nih, lagi lanjut. Nah, kelompok 1 itu udah duluan Kang. Udah duluan. Nah, bagian saya sampai kop-kopan itu, pos 2 itu sekitaran sore Kang. Sore sekitaran jam 5 atau jam 4 ya, saya lagi. Sekitaran segitu kelompok 1 udah duluan. Nah, di sana kita makan dulu Kang. Hujan itu mulai gerimis Kang. Oh, hujan. Hujan gerimis. Nah, udah gitu kita makan dulu mie, udah aman. Nah, kita itu lanjut lagi Kang. Sekitaran jam 5 lebih lanjut kita kan, harusnya kita istirahat dulu tuh. Kita lanjut lagi terus. Nah, tiba-tiba ada yang ngasih tahu kan ke saya itu, yang turun itu, Mas, lebih baik istirahat di kop-kopan, bisa jauh sekali. Seperti itu Kang. Nah, karena kita udah tanggung, udah di jalan, kita tetap lanjut Kang. Kita lanjut tetap. Saya, Mang Doni, dan satu lagi kawan saya, terus perempuannya berempat Kang. Itu kita kelompok 2. Akhirnya kita lanjut. Itu keadaan udah gelap kan. Udah gelap, kita lanjut. Nah, tiba-tiba ditanyakan asu itu, ya di depan ada yang melihat Kang. Ada yang melihat. Itu. Auranya juga udah beda Kang. Udah beda auranya juga. Langsung saya bilang, saya itu di belakang. Jadi sweeper. Iya, jadi di belakang saya. Saya bilang kepada semuanya peserta itu, sebetulnya saya di sana itu bukan panitia, bukan. Nah, dari sana saya bilang kepada peserta semua, di jalan ini kita fokus ke depan, kita lanjut, jangan mempermainkan headlamp, jangan melihat ke kiri ke kanan, kita fokus ke depan. Saya bilang seperti itu. Akhirnya kita tetap lanjut Pak. Lanjut kita. Nggak tahu kenapa, mungkin kita pada capek, mungkin pada lelah. Jadi pikiran kita itu Sugesti. kok nggak nyampe ini, kok nggak nyampe. Padahal kita intinya kecapean juga, kecapean. Nah, akhirnya di sana itu tiba-tiba yang Nisa itu, yang tadinya mau WA nggak jadi, bilang, Bang Obek, aku udah nggak kuat, aku ngantuk. Pas saya tengok mukanya, saya lihat mukanya, dia udah pucat kan, dia udah pucat. Wih, baik juga kalau dilanjutin nih. Nah, langsung saya nyusul yang di depan kelompok 2 itu, kelompok saya itu, kelompok 1 udah duluan dia. Langsung saya bilang ke yang di depan, kita di sini kita istirahat dulu atau kita buka tenda di sini. Karena kenapa? Nisa udah nggak kuat, dia udah ngantuk. Nah, ada ini satu perempuan yang bilang seperti ini sama saya. Udah aja gini Bang Obek, kita gabungin sama yang kelompok 1, aku juga sama ngantuk. Nah, langsung saya bilang kepada si perempuan itu, setiap orang pasti beda-beda fisik. Kalau misalkan kamu masih kuat, kamu lanjut aja. Kita di sini mau buka tenda. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia udah pucat sekali.
dan dia, aduh, udah bahaya kalau dilanjutin. Akhirnya kita di sana itu cari lahan kan. Akhirnya kita cari lahan, di sana saya cari lahan terus cari lahan. Di sana ada lahan satu buat satu tenda. Satu tenda. Iya, ada lahan. Di sininya batu besar, di belakangnya batu besar kan. Nah, di sini ada lahan, satu lahan. Nah, dari sana saya ketemu di lahan sana, langsung saya bilang, di sini kita buka tenda. Terus ada peserta yang perempuan bilang lagi sama saya, di sini percuma bang, nggak akan muat 2 tenda. Nah, bilang seperti itu. Saya bilang langsung kepada dia, kamu jangan mikirin saya. Intinya kamu ada di dalam tenda. Udah, jangan mikirin saya. Kamu istirahat aja nanti di tenda. Nah, alhamdulillah ngikutin. Kita buka tenda. Pas kita buka tenda, kita pakai playseat kan. Saya tidur di luar. Nah, pas saya tidur di luar, tiba-tiba gini kan. Pas kita udah santai, udah ngopi. Itu keadaannya berapa Bang Obek? Sekitaran kita itu jam 10 malam. Jam 10 malam kan itu. Pas kita mau istirahat, kita udah ngopi, mau istirahat, tiba-tiba yang di dalam manggil-manggil. Namanya Tesi. Bang Obek. Kenapa? Ini Nisa. Akhirnya di sana mulai panik juga yang lain. Alhamdulillah saya masih tenang. Pas dibuka tenda, dia udah gini kan. Hipo. Iya, udah hipo dia. Wah, udah kenceng sekali dia. Ih, saya itu baru pertama kali lihat seperti itu. Wah, saya tengok. Lumayan juga nih. Saya pegang dia. Saya terus panggil nama dia. Nisa. Terus saya panggil nama dia. Alhamdulillah dia masih bisa bicara. Dia bilang seperti itu. Dia udah lama sekali. Alhamdulillahnya saya itu, dia udah masih bisa ngomong seperti itu. Dan di sana saya langsung kepada teman saya itu, bikin air panas. Nah, kesalahannya, dia keadaan nggak pakai matras, dia di pinggir dan dia pakai SB yang tipis kan, dia tipis sekali. Nah, langsung di sana minum dulu air hangat. Nah, udah minum air hangat, kasih dulu makan. Soalnya kenapa dia nggak suka makan? Saya aneh itu orang. Nah, udah gitu digantilah sleeping bagnya ya. Selimutnya diganti, dia suruh tidur di tengah. Dan intinya alhamdulillah aman terkenali, dia udah aman terkenali intinya. Nah, udah gitu kita istirahat. Kita itu bangun pagi-pagi. Oh, berarti beda rombongan. Rombongan satu. Nah, rombongan satu gini kan. Rombongan satu ternyata ada di depan saya. Oh, nggak jauh. Nah, yang saya aneh kan itu nggak jauh. Tiba-tiba pas kita lagi mulai ngopi, tiba-tiba yang di depan saya itu Mang Yana itu memanggil, Mang Obek. Wih, kok dekat sekali. Kalau tahu gitu saya lebih baik di depan. Karena posisi saya itu sama kawan saya itu, ke satu udah lemah, udah capek, udah tidak memungkinkan lagi. Karena malam juga. Karena iya intinya karena malam. Terus itu posisi kita agak jauh. Kirain itu jauh. Nah, alhamdulillah pas pagi-pagi itu deket juga nih. Wah, di sana kita packing lagi, kita persiapan. Alhamdulillah kita ke bawah pondokan. Di sana di bawah pondokan itu ada lahan juga buat pakai camp juga kan. Nah, kelompok satu ada di sana. Kelompok satu campnya di sana di bawah pondokan itu. Akhirnya kita gabung di sana, cuman ada Mang Yana yang nunggu kita. Sebagian peserta kelompok satu dia udah duluan. Samit ke puncak Welirang. Kan di sana ada 2 puncak, Welirang sama Arjuno. Nah, saya di sana perkiraan saya bilang seperti ini. Di sini siapa yang mau samit ke puncak Welirang? Aku Mang Bek. Di sana ada perempuan 3 sama laki-laki sama saya itu berdua. Kita lanjut ke puncak Welirang itu. Nah, yang Nisa sama ini dia nggak jadi. Dia lebih baik diem di tenda. Oh, berarti sama teman Obek itu yang namanya Yana nunggu. Oh, Yana ikut. Saya, Bang Don, Yana ikut. Jadi si perempuannya bertiga, laki-laki bertiga. Jadi Nisa sama kawan satu lagi dia nggak ikut, dia diem di tenda, katanya udah lemah juga, udah capek. Cuman berdua. Nah, udah gitu, sekitaran kita mulai lanjut lagi pendakian ke Welirang itu jam 12 siang kan. Jam 2. Jadi gimana ya? Ya udah kita ngikutin dulu perempuan. Saya juga takut kenapa-napa deh. Nah, udah gitu
di pondokan kita ketemu lagi lah sama rombongan kelompok 1. Ah. Nah, dia udah mulai turun, kita mulai naik kan. Oh. Dia dari subuh nih, kelompok 1 dari subuh mulai sampai ke puncak Welirangnya. Nah, udah gitu ya kita tetap jalan nih, tetap jalan ke 1. Terlalu lama juga karena perempuan banyak foto-foto ya, banyak foto-foto. Saya udah bilang, udah katakan ini, yuk takut kesiangan, takut kesorean, takut kemalaman, ayo kita tetap lanjut. Akhirnya kita tetap lanjut. Dan di sana ada tempat lahan yang besar kayak surgan lagi, saya lupa lagi namanya. Dan di sana kita foto-foto. Saya bilang sekitar itu nyampe itu setengah 5 kan, yang di lahan itu. Saya bilang kepada peserta, di sini yang mau ke puncak Welirang siapa aja? Ternyata si cewek yang berdua itu udah nggak sanggup, dia udah capek juga. Berarti total sama Mang Obed naik itu berapa orang? Ada 6 orang kan? 6 orang. 6 orang. Laki-laki bertiga, perempuan bertiga. Nah, di sana si perempuan 2 ini dia nggak lanjut kan, dia udah lelah juga. Nah, yang di sana siap itu Mang Yana sama saya, sama Teh Sinta, perempuannya 1. Ya udah kalau gini, kalau misalkan ini yang turun yang nggak jadi summit, turun aja sama Mung Doni. Kita lanjut. Berarti kita lanjut itu bertiga kan? Bertiga. Saya, Mang Yana, sama Teh Sinta. Sekitar itu jam 5 sore kan. Kita mulai lanjut, kita jalan. Lama juga karena perempuan ya, kita santai terus. Nah, adalah pendaki dari Tangerang. Dia bilang seperti ini. Turun? Iya yang turun, Oh, yang turun. Saya naik dia turun. Dia bilang seperti ini. Bang, percuma, nggak akan apa? Pasti kemalaman. Dia bilang seperti itu. Percuma bang, ke puncak juga pasti kemalaman. Nah, saya langsung melihat Teh Sinta. Saya lihat Teh Sinta mau lanjut atau turun lagi? Kayaknya aku turun lagi bang. Ya udah gini aja, bang. Ini teman saya nitipin. Saya nitip. Nanti di bawah ada teman saya suruh duluan turun. Saya mau lanjut. Bang serius, katanya yang dari Tangerang itu. Bang serius mau lanjut? Ya, lanjut. Kita pasti lanjut. Nah, begitu. Bang bawa air nggak? Aman, kalau masalah air aman. Akhirnya kita sama Mang Yana berdua. Dan akhirnya dari pendaki dari orang Tangerang itu, ya udah bang hati-hati. Berarti Teh Sinta sama orang Tangerang. Nah, iya saya titipin. Berapa orang itu yang orang Tangerang? Sekitaran banyak juga itu. Oh, banyak. Sekitaran ada 8 orangan lah kalau nggak salah. Aman berarti ya. Aman, ada ceweknya juga. Nah, suruh saya duluan turun. Akhirnya saya sama Mang Yana berdua. Kita lanjut lagi berdua. Wah, terus. Lumayan juga jalannya kan. Terus, nah, alhamdulillah kita udah mau sampai puncak Welirang. Keadaan jam? Keadaan itu 5:30 maghrib itu kan. Udah gitu, kenapa saya nggak sampai puncak Welirang? Kesatu karena karena Welirangnya itu udah jalur pendakian. Nah, makanya saya nggak sanggup untuk melanjutkan ke puncak Welirang. Karena itu bau Welirangnya itu udah ke jalur pendakian, saya juga udah nggak kuat. Daripada kita bahaya, lebih baik kita di bawahnya puncaknya Welirang. Kita foto-foto, udah foto-foto, yuk kita lanjut lagi turun. Pas kita lanjut lagi turun, karena kita laki-laki, kita agak cepet juga tuh jalannya. Tiba-tiba itu saya tuh lihat ini kan, ada besar hitam yang lewat. Saya refleks juga melihatnya, nggak tahu apa itu, pokoknya saya bilang gini ke astagfirullah. Benar bang? Kenapa bang? Lanjut, fokus ke depan. Kita terus lanjut. Nah, dikarenakan kita terus lanjut, karena kenapa? Kayak saya jalan cepat. Saya memikirkan si perempuan peserta saya tadi. Nah, saya ngejar itu. Kita lanjut terus. Alhamdulillah kita sampai pondokan. Ketemulah sama rombongan yang saya tadi berangkat sama perempuan itu. Berarti semua sudah kumpul itu tuh? Nah, udah kumpul. Yang kita berangkat jam 12 siang itu kita kumpul. Yang kelompok 1 itu dia udah bisa kan? Dia udah ke Arjuna Lembah Kijang. Lembah Kijang nggak salah. Dia udah beda campnya itu. Nah, pas kita sampai tenda, saya udah ada niatan gini kan. Saya bilang ke hati saya, kayaknya saya nggak akan lanjut. Udah cukup puncak Welirangnya juga udah. Saya bilang, di sini siapa aja yang mau ke puncak Arjuna? Saya bilang ke peserta sama seperti itu. Dan di sana si perempuan yang tadi berangkat ke puncak Welirang itu nggak sama sekali nggak berangkat. Nah,
Cuman ada dua laki-laki, namanya Ali sama Mang Yana. Ya. Aku mau ngebek. Ya udah hati-hati, jangan lupa bawa bawa logistik, bawa minum buat jalan. Siapa ngebek? Nah, kita istirahat. Pagi-pagi bangunlah si Ali sama si Mang Yana itu. Bangun dia lagi masak mie kayak gitu. Masak mie. Tiba-tiba saya itu pingin ikut juga bang tuh. Pingin ikut. Loh, masak mie juga nih. Nah, jadi pikiran saya itu jauh-jauh saya kesini, nggak sampai puncak Arjuna. Nah, saya disayangkan sekali kalau saya pribadi. Akhirnya, ayo saya juga ikut. Nah, terus jadi kita bertiga. Keadaan yang si cewek itu tetap ikut. Yang mana? Yang cewek itu enggak. Dia enggak. Yang cewek itu yang tadi rombongan kedua itu saya enggak, pada enggak ikut. Berarti 3 orang ya? Iya. Total semuanya ya sama Anissa yang nggak ikut itu ada 4 orang kan? Oh, ada 4. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Nah, jadi yang berangkat itu kelompok 1 udah aman. Dia udah aman, udah ke Lembah Kijang gitu. Jadi saya, Mang Yana, sama si Ali bertiga kita berangkat. Nah, yang saya tahu itu puncak Arjuna itu ke kiri kan? Ya. Ke kiri. Nah, kita ngikutin teman saya namanya Ali. Dia katanya melihat jalannya jalan masih lurus. Nanti di lurus itu ke kiri. Dia melihat orang turun di sana katanya. Ya. Saya ikutin aja tuh. Saya terus jalan. Tiba-tiba pas kita di tengah-tengah, kita bingung nih. Kita mau kemana? Ke depan nggak tahu kemana, ke kiri nggak tahu kemana, ke kanan nggak tahu kemana. Balik lagi kita nggak tahu. Kita udah bingung kan tuh. Kita udah mulai kesasar tuh. Ke 1 nggak ada jalur pendaki, keduanya nggak ada jalur warga. Nah, kok aneh nih jalan. Kita bisa ke sini nih. Nah, di sana kita tenang dulu, kita teriak-teriak dulu di sana. Karena kenapa, Kang? Kita udah bingung juga nih. Bingung mau kemana, takut salah jalan juga. Kita teriak-teriak, nggak ada yang Manggil. nggak ada juga yang manggil juga kan. Dan di sana kita tenang dulu, tetap berdoa, sholawat terus. Alhamdulillahnya itu ada aja jalan amal itu, Kang. Tiba-tiba Mang Yana itu beli gantungan kunci Ya. yang ada petanya. Oh. Nah, tadi juga kita Kompas mungkin. ya mungkin seperti kompas juga peta pendakian seperti itu. Nah, dan di sana alhamdulillah mana saya lihat kita udah ke jalur pendaki yang lain. Udah bukan jalur kita, udah beda jalur. Kita udah beda jalur, Pak, Kang. Nah, dan di sana udah aja gini. Pokoknya kita lurus ke depan. Fokus ke depan, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Pokoknya kita lurus ke depan, kita ikutin ini. Kita ngikutin lah yang dari peta itu. Akhirnya kita benar-benar ke jalur yang lain, saya nggak tahu jalur mana itu. Kita ngikutin terus, pas kita ngikutin terus, di sana kan pada segini nih, pohon-pohonnya kan tuh. Udah bukan jalur lagi, kita buka jalur di sana. Nah, udah gitu kita terus jalan, alhamdulillah ke jalur pendakian. Ketemu juga gitu. Nah, ketemu juga jalur pendakian. Udah gitu kita bertiga lanjut lagi perjalanan, ketemu ada rombongan orang lain yang rombongan orang lain ke jalur yang lain itu, Bang. Nah, masih aman gitu berarti. Nah, udah gitu kita terus jalan terus sampai nggak tahu berapa jam ya. Nah, dan di atas yang kita mau ke puncak Arjuna itu ada makam kan, ada kuburan. Jadi si kuburan itu kalau nggak salah ya, di sini 2, di tengah 2, di depannya 1. Kita itu melewati dulu kuburan. Terus ada di sebelah kanan itu nggak tahu tempat apa ya, Pesugihan. Nah, nggak tahu lah tempat pesugihan atau apa, saya nggak tahu. Dan di sana saya melihat 1 orang. Saya bilang, Mas, ke puncak kemana? Dia cuma nunjukin aja. Oh iya Mas, makasih. Alhamdulillah kita lanjut terus. Udah kelihatan juga puncaknya. Kita lanjut terus, masih aman kan, masih aman. Terus, alhamdulillah kita ketemu sama rombongan 1. Semuanya gitu. Alhamdulillah ketemu sama rombongan 1 semuanya. Nah, udah gitu kan di kelompok 1 itu ada perempuan 1 namanya Laili yang orang Jakarta, peserta Jakarta. Udah gitu kita foto-foto, udah aman terkenali dan kita mulai turun. Ya. Bagus enaknya ngobrolnya sambil ngopi ya. Oke. Siap. Kita nyalain dulu, baik. Nah, Sambil lanjut aja
Iya. Lanjut aja Bek. Kopi dulu kan, biar enak, biar enjoy. Nah, udah gitu. Udah gitu, kita mulai lanjut turun. Udah mulai lanjut turun, kita masih aman terkenali. Berarti itu di puncak Arjuno-nya apa sebelum? Puncak Arjuno. Kita di Puncak Arjuno, kita mulai turun lagi, kita mulai turun. Terus. Nah, kita masih aman terkenali. Pas di sana dekat ke Lembah Kijangnya itu ada pohon besar kan. Ada pohon besar, pohonnya terasa sekali kalau di sana. Nah, di belakang saya itu Fajar sama Laili itu yang dari kita. Dia di belakang saya dan ini namanya Ali sama yang lain, rombongan lain. Bang Obek saya duluan. Saya mau masak. Iya, saya mau masak. Ya udah hati-hati. Nah, sebagian udah pada turun duluan. Nyisa saya Mang Yana berdua nunggu yang dari belakang. Namanya Laili sama Fajar. Pas kita tunggu, keadaan air sudah segini lagi kan. Keadaan air udah dikit banget tuh. Nah, pas tiba-tiba itu Fajar teriak-teriak, Bang Obek. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Ini Laili, kakinya keseleo. Langsung lah sama Mang Yana langsung kejar ke belakang. Pas ketemu kakinya udah sakit, katanya sakit, keseleo. Terus dia bilang seperti ini, Bang Obek haus. Air udah sedikit lagi. Bang Obek haus. Saya udah bilang kepada peserta semua, ingat, ini air, kita fokus dulu kawan-kawan kita. Jangan dulu melihat orang lain. Kalau misalkan kita udah aman, baru kasih ke orang lain. Ya. Sebelumnya air itu masih ada 1 liter buat kita turun. Nah, keadaan ada anak kecil yang naik, dia nggak bawa air, malah dikasihin. Saya udah bilang kepada anak itu, percuma, puncak masih jauh, lebih baik turun lagi, bawa air persiapan kalau naik. Dia nggak persiapan. Nah, malah sama kawan saya dikasih air. Jadi si air itu habis kan. Air itu ya sisa 1 itu udah dikasih ke orang lain. Nah, udah gitu keadaan air kita udah habis. Dia bilang haus. Gini aja. Saya duluan turun. Saya mau ngambil air. Tapi tetap kalian juga pada jalan, jangan diem di sini. Iya, betul. Biar kita nggak jauhan kan. Biar kita nggak jauhan, saling ngejar. Nah, itu. Saya langsung turun duluan sendiri, saya turun, nggak mau ngambil air, dia mulai jalan, kita terus saya jalan. Alhamdulillah di Lembah Kijang itu ada air. Saya ambil air, langsung saya balik lagi kan. Saya balik lagi mundur saya. Terus alhamdulillah di tengah-tengah kita bertemu lagi. Sok minum dulu semua. Nah, minum dulu semua. Bikin dulu kopi deh, biar enak. Kasihan Bang Obek. Ya, biar enak. Ini banyak pelajaran sekali yang saya bisa ambil, banyak hikmahnya juga. Apalagi buat pendaki sekarang, mudah-mudahan bisa melihatnya juga. Selalu waspada dan hati-hati dan safety, utamakan keselamatan dan kekompakan. Seperti itu. Udah matang ya? Matang lah. Panas. Dadakan panasnya Bek. Enak, udah. Bikin dulu kopi biar enak ngobrolnya. Kita enjoy aja ya, ceritanya enjoy, biar lepas. Biar ngena. Oke, lanjut Bek. Lanjut. Panas lah. Iya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita nunggu kopi, kita lanjut lagi obrolannya ini. Dan akhirnya kita bertemu di tengah-tengah. Saya suruh minum dulu semua. Dan di sana kita mulai lanjut lagi ke kelompok 1 itu, tempat camp kelompok 1. Lebih sana. Alhamdulillah ketemu sama kawan-kawan, udah pada masak semua. Kita ke sana tinggal makan. Ya. Nah, tinggal makan. Kita udah makan, saya bilang seperti ini. Kalau misalkan udah pada makan, udah istirahat, semuanya packing, lanjut lagi kita turun. Kita lanjutkan pulang. Keadaan jam berapa, Bek? Sekitaran itu jam 2-an. 2 sore. Antara jam 2 antara jam 3 sore kan. Kalau nggak salah jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 sore. Dan di sana saya sama Mang Yana kita turun. Karena kenapa turun? Turun duluan. Karena si alat-alat saya ada di
bawah apa tadi? Yang tempat camp saya itu. Yang di Batu itu? Ya, yang bukan yang di Batu, yang di bawahnya Ponokan. Nah, di bawah Ponokan. Nah, saya bilang kepada peserta, kalau misalkan udah pada siap, lanjut turun. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya saya turun sama Mang Yan berdua sambil kita mau packing dulu, Kang. Oh iya. Di bawah Ponokan itu saya mau packing dulu. Pas saya turun, ada Mang Doni cuma satu orang, cuma Mang Doni aja. Udah pada di packing semua. Oh. Nah, si peserta perempuan dia udah pada turun duluan. Kang. Oh, yang nggak ikut ke yang Arjuno? nggak ikut ke Arjuno itu pada turun duluan tuh. Ada laki-laki satu. Nah, udah gitu, alhamdulillah juga baru pada turun. Yang penting semua aman. Ya. Di sana itu, Kang, keadaan di sana itu di Arjuno itu ada mobil jeep, Kang. Ada mobil jeep. Nah, keadaan pas ada mobil jeep, saya udah pada packing tuh. Saya ada pikiran gini, wah, udah aja kita mau naik mobil jeep, kita turun duluan. Tapi di sana saya ingat Laili. Wah, ada peserta saya yang nggak bisa jalan tuh, yang kesleo. Iya. Akhirnya saya nggak jadi turun duluan, Kang. Saya nunggu Laili, nunggu rombongan yang lain, yang kelompok saya itu. Akhirnya saya nunggu sekitaran jam 4:30 mulai datang. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Nah, boleh saya ngopi dulu? Silakan, Bang. Ngopi dulu. Nah, udah lanjut gitu. Kita terus jalan. Kita jalan lama, Kang. Kita jalan lama karena berbatuan, Kang. Jalannya itu berbatuan. Tetap kita jalan. Nah, Laili bilang seperti ini, aku udah nggak kuat, aku sakit. Langsung saya lihat, Maya. Wah, kalau misalkan diterusin nggak akan benar juga, Kang. Nggak akan benar juga. Gini aja, carrier bawain, punya saya bawain. Saya gendong. Akhirnya saya gendong. Kan saya kemana-mana, alhamdulillah bawa sarung nih, Kang. Ya. Bawa sarung, yuk gendong. Dia udah nggak bisa jalan, Kang. Laili itu udah nggak bisa jalan. Nah, udah gitu, saya gendong, depannya itu pakai kayu, biar nggak longgar, Kang. Iya, betul. Dia pegang gini, nggak longgar. Keadaan sore itu, lanjut terus kan. Saya juga manusia nggak kuat, Kang. Nggak kuat, apalagi jalannya seperti ini. Nggak kuat. Sedikit-sedikit kita berhenti. Langsung saya bilang, Jar, gantian. Gendongnya? Iya, gantian gendongnya. Udah gantian sama Fajar, dia cuman sampai ya dikit lah dia. Dia udah nggak kuat juga, mau tidak mau saya lagi. Nah, saya bilang gini caranya, kita harus panggil tim SAR. Saya udah nggak kuat, Nah, intinya saya pribadi udah nggak kuat, Kang. Udah nggak kuat, dan kita briefing lagi. Ini mau tidak mau kita harus panggil tim SAR. Kalau enggak kita pasti kemalaman. Nah, akhirnya teman saya turun duluan, satu orang namanya Mang Harun. Dia turun duluan. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Saya gendong. Tiba-tiba itu saya paling depan, saya gendong. Peserta laki-laki semua di belakang saya, 5 orang, Kang. Keadaan maghrib di sana. Tiba-tiba si tangannya itu dilepas, Kang. Satu ini. Pas dilepas ini, tiba-tiba menggorokkan ke saya. Yang satu Laili itu yang saya gendong itu. Wah, terus digesek-gesek ke saya itu kayu itu, Kang. Saya bilang seperti ini, Kak. Saya terus bilang seperti, Kak. Saya ambil lagi tangannya ini. Tangan Laili saya ambil lagi. Saya tempelin lagi ke kayu ini. Tiba-tiba dilepas lagi, Kang. Digorok lagi sama saya. Wah, terus, Kang. Saya udah, Kak. Saya terus bilang seperti itu, Kak. Akhirnya saya nggak kuat, saya bantingin ke belakang. Saya bantingin tuh cewek itu. Kalau misalkan normal itu dia pasti sakit atau gimana. Pas saya nengok ke belakang, keadaan masih dipegang sama saya itu. Pas nengok ke belakang, dia udah, tatapannya udah beda sama saya. Tatapannya sudah beda sama saya. Dia terus melihat saya itu terus. Wih, tajam sekali itu, tajam. Langsung saya bilang kepada peserta yang di belakang saya, kita di sini kita istirahat dulu kita. Keadaan maghrib itu, kan, kita istirahat. Tiba-tiba hujan besar.
Saya bilang kepada peserta yang ada di sana, ada yang bawa flashlight-nya? Nggak ada. Buka tas saya. Dibuka tas saya bawa flashlight, alhamdulillah. Jadi di sini perpohonan, di sini berbatuan. Pas ditali-tali ke sini nggak ada pohon kan. Jadi pakai trekking pole kita. Kita di jalur itu kan. Namanya tanjakan asli. Kita di jalur hujan besar, kita pada gini semua. Dingin semua kita terus. Dingin. Saya ingat omongan itu. Saya terus berdoa. Hujan udah mulai reda lagi. Saya bilang langsung kepada peserta sama si Laili. Laili itu masih belum sadar. Dia tatapannya terus ke saya itu beda. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Pas kita mau lanjut lagi perjalanan, kita udah mulai buka tali plastik itu. Tiba-tiba hujan besar lagi kan. Hujan besar lagi itu. Kita mulai pasang lagi, ditali lagi, kita mulai gini lagi. Dingin. Satu kita belum pada makan juga. Logistik habis juga. Dan di sana saya bilang kepada peserta semua, masih ada yang bawa logistik? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ada yang bawa kopi? Nggak ada, Bang. Ada juga energen sisa 2. Sini, saya suruh dulu. Saya bikin dulu waktu itu. Saya bikin energen dulu. Semuanya minum, hangatin dulu badan semua. Keadaan hujan terus. Saya terus nafas, terus sholawat, terus berdoa. Terus saya lihat muka-muka semua peserta itu. Saya lihat terus. Laili itu masih tajam sama saya. Masih melihat terus. Nengok saya terus. Saya nggak bilang kepada peserta semua. Karena kenapa saya nggak bilang kepada peserta semua? Saya takut peserta yang lain, orang-orang yang lain yang ada di sekitaran kita itu nggak fokus juga, panik. Nah, saya takutnya itu, pikirannya udah kemana aja kan. Ya, betul. Saya nggak mau ambil sikap. Makanya saya diam terus, jangan lupa berdoa terus. Tiba-tiba hujan udah mulai reda. Saya bilang lagi pada peserta, yuk kita lanjut lagi. Pas kita mau lanjut lagi, hujan besar lagi kan. Hujan besar lagi. Boleh merokok dulu? Silakan. Pas kita mau lanjut turun, tiba-tiba hujan besar lagi. Kan. Saya terus berdoa. Saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah. Terus saya berdoa. Tiba-tiba saya reply kepada peserta. Mang Don, pelan Mang. Bisa adan? Bisa Mang. Adan. Allahu Akbar. Tiba-tiba teman saya adan. Langsung kayak ada bisikan ke saya itu kan. Jangan diam di sini. Jalan. Maju. Terus ke telinga saya itu, jangan diam di sini. Kita harus tetap jalan. Dari sana saya langsung bilang kepada peserta. Alhamdulillah itu Laili udah mulai sadar, udah mau minum. Pas udah ada itu. Saya bilang kepada peserta semua. Kita jalan sedikit-dikit. Kalau kita diam di sini, kita mati konyol. Kita mati kedinginan. Lebih baik kita maju sedikit-sedikit. Ayo Mang, ya Mang. Tiba-tiba itu hujan udah mulai reda. Yuk, buka flashlight-nya. Yuk kita briefing dulu, kita berdoa dulu. Dan di sana kita berkumpul berdoa dulu. Alhamdulillah hujan udah nggak kayak tadi. Setiap kita mau berangkat hujan, dan di sana pas kita udah adan, alhamdulillah udah mulai reda, kita udah persiapan, kita berdoa. Saya paling depan, Laili pegang sama kawan saya. Karena kenapa? Dia nggak bisa jalan. Pas udah adan itu, dia udah bisa jalan, nggak kayak tadi, dia nggak bisa jalan sepenuhnya. Yuk kita jalan, saya paling depan,
di tengah 3 orang, di belakang 2 orang. Terus kita jalan, keadaan kabut tebal sekali. Dan itu keadaan jam berapa, Be? Sekitaran itu jam 9 malam. 9 malam? Bayangin, dari maghrib kita sampai jam 9 malam kita nunggu hujan itu. Terus kan. Nah, kita lanjut perjalanan. Kabut udah tebal sekali. Terus teman saya yang dari belakang bilang sama saya, Bang B kayak nggak sampai. Fokus kita maju. Fokus kita ke depan, terus maju. Pas saya nengok ke belakang, saya melihat ke belakang, yang dipegang sama kawan saya itu kayak bukan Laili. Anjir. Saya melihat, ini mungkin saya pribadi yang melihat, bahkan dipegang. Si Laili itu dipegang sama kawan saya itu. Dipegang sama kawan saya itu. Saya melihat ke belakang itu kayak bukan dia. Kesatu, dia seperti nenek-nenek. Tatapannya ke saya itu terus kan melihat saya itu terus. Keduanya dia kayak pegang kita gitu. Padahal Laili itu pegang Trekking ball. Rambutnya putih panjang. Saya menatapnya itu dia. Astagfirullah. Saya nggak lepas doa kan. Yang dipegang kawan saya itu bukan Laili. Cuman saya nggak bilang kepada yang lain. Saya nggak bilang sama yang lain. Saya langsung bilang kepada peserta semua. Terus berdoa. Jangan lepas berdoa. Kita fokus ke depan. Kita jalan terus. Dan di sana kita mulai jalan terus. Saya pikir itu ada. Itu yang dipegang kawan itu bukan Laili. Tapi saya terus. Bukannya saya nggak mau lihat lagi ke belakang, tapi tetap aja kita fokus kan. Kita fokus ke depan. Nah, kita fokus terus kan. Kita kayak nggak sampai-sampai. Kan itu. Jalan terus gini, terus berbatuan terus gitu kan. Dan di sana alhamdulillah sampai pos 2 yaitu Kopan. Dan di sana kawan saya sama Laili itu udah mulai normal lagi kan. Saya lihat udah aman lagi. Ternyata di Kopan itu, di pos 2 itu ada acara penanaman pohon. Dengan acara penanaman pohon, begitu banyak orangnya di sana. Banyak orang di sana, saya aneh di sana. Di sini banyak orang. Kenapa nggak ada yang berani ke atas? Padahal katanya udah dikasih tahu sama kawan saya yang turun duluan. No? Tapi kenapa nggak ada yang berani ke atas? Di sana saya aneh sekali, aneh. Dan di sana kawan saya udah mulai pada lemah juga. Sekarang jam 11 malam. Sampai Kopan itu jam 11 malam. Dan di sana saya melihat anak-anak kecil sedang melinting bako. Keadaan rokok saya habis, saya nyamperin ke anak kecil itu. Mas, rokok saya habis. Boleh saya minta rokoknya? Oh silakan mas, mau ngerokok silakan. Saya ngerokok. Dan di sana ada nasi banyak dan sama mie goreng kan. Dan di sana juga ada air teh manis hangat. Saya ngeliat banyak banyak makanan, nasi goreng sama air. Langsung saya bilang sama si mas, teman-teman saya belum pada makan, boleh saya beli nasinya? Oh belum pada makan, silakan aja mas. Ini khusus penaki, silakan aja makan mas. Alhamdulillah saya bangunin para peserta saya semuanya. Yuk kita makan. Langsung namanya Mas Ainul yang rombongan sana bilang gini sama saya, Bang, mas katanya teman mas ada yang keseleo, yang mana? Oh yang ini mas, sini sama teman saya diurut dulu sama teman cewek. Dan di sana kita mulai makan. Di
Di sana pada baik-baik semua. Dan di sana udah makan, saya dikasih tahu sama Mas Eni, Mas, jangan turun sekarang, berbahaya. Dalam hati saya, niat saya, kita harus tetap turun. Saya bilang lagi ke Mas Eni, nggak Mas, kita harus tetap turun. Bilang lagi sama saya, Mas, jangan turun sekarang, berbahaya. Nggak Mas, kita harus tetap turun. Mas, sekali lagi saya ngomong, sampai ketiga kalinya, jangan turun sekarang, berbahaya, lebih baik besok lagi. Mas, saya harus tetap turun sekarang. Langsung Mas Eno bilang gini sama saya, ya udah, kalau Mas tetap mau turun, hati-hati aja, bilang gitu sama saya. Dan di sana kita udah siap lagi, Laili udah makan, udah diurut, kita mulai lagi, yuk kita lanjut lagi perjalanan. Tiba-tiba Mas Eno ngasih rokok sama saya, Mas, ngasih air hangat teh manis, satu botol sama rokok apa ya namanya itu kalau besar itu. Pokoknya banyak juga rokoknya. Ngasih sama saya, Mas, buat jaga jalan-jalan. Makasih Mas, makasih. Saya bilang makasih. Langsung saya masukin kan di sana kayak ada curug lagi ya, ada sumber air di sana. Ya. Saya sebelumnya nyuruh dulu ke peserta laki-laki, ambil dulu air buat kita turun. Pada nggak mau. Mungkin bukannya pada nggak mau, mungkin udah pada alah juga. Nah akhirnya saya aman itu, saya dikasih satu botol air hangat teh manis itu. Pas kita mau turun, yang rombongan dari acara itu pada melihat pada saya itu, pada melihat terus, Mas hati-hati, ya Mas, kita doain. Akhirnya kita turun masih jauh itu kan, masih jauh. Boleh Silahkan. Kita turun lagi, tiba-tiba teman saya, peserta saya mengobek haus. Saya tadi bilang, ambil dulu air. Kenapa pada nggak mau? Padahal dekat kan. Akhirnya saya mau tidak mau, saya keluarin air yang saya kasih itu. Jangan sampai habis sebelum kita sampai bawah. Saya bilang seperti itu. Karena sejauh itu kan, sejauh itu. Kita minum-minum dikit, kita lanjutkan perjalanan. Udah mulai tengah-tengah lagi, alhamdulillah ada tim SAR 3 orang nyusul. Ada tim SAR nyusul 3 orang, dia langsung bilang seperti ini kepada rombongan saya, Mas, rombongan dari Bandung ya? Ya Mas, gimana? Dulu Mas, duduk dulu, istirahat dulu. Mana yang kesulitan Mas? Yang ini. Teman-teman saya udah pada lelah semua. Saya masih, alhamdulillah saya masih kuat. Si tim SAR itu melihat saya itu seperti tajam itu melihat saya itu. Terus melihat saya, Mas, istirahat dulu, ngerokok dulu. Ya Mas, lanjut. Nah, dari sana saya pokoknya saya pingin lanjut. Gini aja Mas, saya sama peserta sebagian turun duluan. Nah ini Laili sama Mas. Karena kenapa? Tenaga tim SAR itu masih kuat lah intinya, masih kuat. Karena kita lebih baik istirahat di bawah aja. Saya bilang kepada peserta, di sini yang mau ikut sama saya duluan siapa aja? Aku mang. Namanya Mang Ismail sama siapa ya? Sama si Fajar, satu lagi saya nggak tahu, lupa lagi namanya. Ayo kita lanjut lagi perjalanan. Akhirnya ikut sama saya duluan itu bertiga. Saya terus jalan terus. Mang kayak nggak nyampe, maju terus. Saya bilang terus seperti itu. Pas di pos 1 kita istirahat dulu. Mau istirahat mau lanjut. Kan sebelumnya saya lihat dulu dari YouTube itu paling anggar pos 1. Nah, nggak tahu gimana, saya mungkin pada lihat juga. Kita istirahat di pos 1 yang ada pos itu. Kita mau lanjut atau turun. Tim kawan peserta itu lanjut aja Bang. Siap. Akhirnya kita lanjut terus. Alhamdulillah sampai parkiran itu jam 3 subuh. Bayangin, jam 3 subuh kita baru nyampe. Nah, akhirnya di sana saya nanya kepada peserta yang udah pada turun semua. Gimana? Pada aman semua? Alhamdulillah Bang, aman. Kemana yang punya acaranya? Ya
ketuanya. Saya sebelumnya itu bukan acara saya. Saya di sana bukan panitia juga. Nah, kemana dia? Udah istirahat mah, ya udah. Tiba-tiba saya itu di warung itu, tiba-tiba saya itu tidur. Saya nggak sadar sih. Tiba-tiba saya udah nanya seperti itu kepada peserta yang udah pada turun. Saya nanya gitu, yang penting aman semua. Tiba-tiba saya di warung itu langsung nggak sadar diri. Saya pribadi nggak sadar diri. Saya bangun itu sekitaran jam 8. Pas saya bangun langsung saya bilang, mana Laili? Gimana Laili? Aman Mang, aman. Ternyata dia udah bisa jalan. Nah, dia udah bisa jalan. Dia di atas gak bisa jalan. Udah di bawah dia udah bisa jalan. Oh ya udah, saya nggak ngomongin sama yang lainnya. Udah. Dari sana alhamdulillah semua aman terkendali sampai pulang ke rumah masing-masing. Dan di cerita ini Gunung Arjuna ini saya kasih judul, kasih nama. Naik gunung itu seperti perjalanan hidup manusia. Kadang susah, kadang senang. Dan di sana saya dapat kata-kata itu dan perjalanan itu. Mudah-mudahan di cerita saya ini nggak ada tambah-tambahan atau nggak ada settingan atau apa-apa Kang. Ini kisah saya, ini perjalanan saya yang sudah saya alami. Semoga buat yang suka naik gunung, apalagi pendaki sekarang, selalu waspada dan hati-hati, karena selama di perjalanan tidak bisa diprediksi. Pokoknya keselamatan nomor 1 dan jaga kekompakan. Mungkin seperti itu Kang dari saya, bisa berbagi pengalaman saya. Banyak pelajarannya yang bisa diambil juga. Mungkin itu Kang. Oke, siap. Thank you Obek. Terima kasih banyak buat Bang Obek sudah mau diundang di channel saya dan sudah berpartisipasi juga untuk pengalaman hidup Mang Obek selama pendakian. Itu kata Mang Obek pengalaman yang paling berkesan. Kata Mang Obek paling berkesan, makanya saya langsung ajak dia ngobrol, dia sharing sambil di-record gitu kan. Jadi biar ada pesannya juga buat para pendaki sekarang gitu ya. Pesannya mungkin kalau ke gunung itu harus safety ya. Jadi apa tujuan kita ke gunung? Apa keinginan kita ke gunung? Kita harus tahu dulu kondisi cuaca, kondisi fisik, dan yang utama mental. Oke? Nah, mungkin cukup sekian dari saya, begitupun Kang Obek. Dan jangan lupa di follow, di like, dan di komen apabila kalian mau berkomentar. Tapi gunakan komentar dengan baik dan benar, oke? Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa nanti dicantumkan Instagram Kang Obek di sini, atau langsung saja dicek di kolom deskripsinya untuk bertanya-tanya soal tentang Gunung Arjuna ataupun pengalaman-pengalaman lainnya yang pernah dialami Kang Obek. Terima kasih, see you next time buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak, selalu support terus saya biar saya lebih semangat bikin kontennya. Bye bye.